Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang trauma dan pengobatan nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan atau potensial. Oleh karena itu, persepsi nyeri tidak hanya merupakan pengalaman indrawi, tetapi juga pengalaman emosional. Informasi sensorik dan keadaan afektif memainkan peran interaktif. Nyeri ditangani dengan berbagai tingkat tekanan emosional yang dapat mengurangi persepsi nyeri. Tingkat kecemasan yang meningkat sebagai reaksi terhadap rasa sakit seringkali memperburuk sensasi nyeri. Orang seringkali menyamakan antara nyeri akut dan kronis. Sebenarnya hal itu berbeda. Perbedaannya di antara lain, yang pertama, nyeri akut berguna secara biologis, sementara nyeri kronis tidak. Yang kedua, penyebab dari nyeri akut hampir selalu dapat diidentifikasi, sedangkan interaksi kompleks faktor fisik dan emosional pada nyeri kronis membuat etiologi sering tidak jelas. Yang ketiga, penyembuhan sering dapat dicapai pada nyeri akut, tetapi seringkali tidak dapat dicapai pada nyeri kronik. Yang keempat, nyeri akut dapat menyebabkan kecemasan, sedangkan nyeri kronis seringkali dikaitkan dengan depresi. Model-model psikologis dari nyeri kronis ada 4. Yang pertama, psikodinamik. Yang kedua, model perilaku. Yang ketiga, model perilaku kognitif. Yang keempat, model medis tradisional. Yang pertama yaitu psikodinamik. Psikodinamik ini menekankan etiologi psikologis dari nyeri. Freud memandang rasa sakit sebagai ekspresi gejala dari konflik bawah sadar yang mencari kesadaran. Yang kedua, model perilaku. Pengkondisian operan yang diusulkan oleh William Fordyce pada tahun 1970-an. Perilaku nyeri adalah hasil dari penguatan positif dan negatif dari lingkungan pasien, seperti penguatan sosial dari keluarga dan teman, pengobatan dari dokter, insentif keuangan, dan penghindaran aktivitas. Yang ketiga yaitu model perilaku kognitif. Pengalaman nyeri adalah interaksi timbal balik dari pikiran, perasaan, fisiologi, dan perilaku. Yang keempat, model medis tradisional. Nyeri memiliki dasar fisik atau psikologis. Nyeri kronis adalah interaksi yang kompleks dari proses fisiologis, psikologis, dan sosial. Karakteristik pasien nyeri kronis. Karakteristik psikologis paling umum dari pasien nyeri kronis adalah depresi. Tingkat depresi dapat berkisar dari gangguan mood stage minor hingga depresi klinis mayor, dengan keinginan bunuh diri yang aktif. Karakteristik lain dari pasien nyeri kronis termasuk peningkatan ketergantungan pada orang lain, peningkatan perilaku penyakit seperti meringis, ketergantungan berlebihan pada obat-obatan, peningkatan pemanfaatan perawatan kesehatan, dan disfungsi keluarga. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur nyeri kronik pada pasien adalah Post Traumatic Chronic Pain Test atau PCPT. PCPT ini berisi 6 item benar salah yang menyaring keberadaan PTSD terkait dengan kecelakaan yang menyebabkan nyeri pada pasien. Pengobatan nyeri. Manajemen psikologis nyeri intervensi psikologis dengan pasien yang menderita nyeri kronis merupakan bagian integral dari pendekatan multidisiplin untuk manajemen nyeri. Tujuan dari pusat manajemen nyeri ini adalah mengembalikan pasien ke tingkat fungsi yang lebih optimal. Banyak pasien nyeri yang mengalami kesulitan menerima bahwa tujuan pengobatan adalah meningkatkan fungsionalitas daripada menghilangkan rasa sakit. Seringkali fungsi perilaku adalah tujuan utama diikuti oleh fungsi emosional. Anggota keluarga bisa sangat membantu terapis dalam mendukung perilaku kesehatan pasien daripada memperkuat perilaku nyeri kepercayaan menurun. Prinsip pengobatan dan pemanfaatan sistem perawatan kesehatan serta pengurangan tingkat sensasi nyeri subjektif adalah penting untuk tujuan pengobatan sekunder. Keterlibatan terapi fisik secara simultan sebagai bagian dari pemulihan pasien sangat penting untuk dapat mengurangi pengaruh negatif di kondisi yang dialami oleh banyak pasien. Aktivitas dan terapi fisik seringkali menjadi fokus dari terapi psikologis dan perlu dinyatakan dan diperkuat. Pendekatan psikologis yang paling umum digunakan adalah modalitas perilaku kognitif.
Tujuannya adalah untuk membantu pasien dalam merekonseptualisasikan keyakinannya tentang nyeri sebagai gejala medis yang tidak terkendali, dengan keyakinan bahwa respon pasien terhadap nyeri dapat sampai batas tertentu di bawah kendalinya. Langkahnya dengan mendidik pasien tentang hubungan pikiran tubuh. Efektivitas langkah ini bergantung pada pertahanan pasien, tingkat pengetahuan tentang mekanisme nyeri, dan sikap tentang hubungan dan perilaku. Andalan dalam pendekatan ini adalah pelatihan relaksasi yang membantu pasien mengalihkan fokus mereka dari rasa sakit, mengurangi rekativitas otonom, dan meningkatkan pengendalian diri. Pelatihan relaksasi dapat dilakukan dengan relaksasi otot, biofeedback, dan hipnosis. Selain itu, bagian penting dari pendekatan perilaku kognitif adalah restrukturisasi kognitif. Dengan teknik ini, pasien diajarkan untuk mengidentifikasi pikiran negatif maladaptif yang menyelimuti pemikiran mereka dan menggantinya dengan pikiran positif yang lebih konstruktif dan adaptif. Selain itu, psikoterapi juga memainkan peran penting untuk intervensi psikologis dengan pasien nyeri. Psikoterapi meliputi psikoterapi suportif, terapi kelompok, psikoterapi psikoanalisis, dan psikoterapi keluarga. Kesimpulannya, presentasi simultan dari nyeri fisik dan nyeri emosional seperti PTSD membutuhkan pendekatan multidisiplin berdasarkan pemanfaatan bersama dari spesialisasi yang saling berhubungan. Pasien nyeri dimulai dari trauma menunjukkan interaksi biopsikososial yang kompleks yang merupakan karakteristik dari nyeri kronis. Penilaian yang lebih baik dari individual terhadap pasien yang mengalami nyeri PTSD hanya dapat menghasilkan pengobatan yang lebih efektif untuk populasi yang sangat sulit diobati. Menargetkan gejala PTSD sebagai fokus terapeutik utama untuk dapat membantu program nyeri kronis yang meningkatkan hasil pengobatan untuk banyak masalah yang dialami oleh pasien. Baiklah, sekianlah penyampaian tentang trauma dan pengobatan nyeri.